Bagus. Bagus banget. Bagus banget. Tuh, bagus BANGET, bagus banget. Oke, we're done here. Nah. You wanna hear me up? You wanna hear me up about this? Kalian mau denger aku panjang lebar aku terakhir kali bahas film kayak mungkin pas bulan Desember, dan aku bahkan udah mulai jarang-jarang nonton hari ini, dan sesuai judul aku baru beres banget nonton Mickey 17. Are you afraid to die? This time I wasn't scared. Aku mencoba sebaikku untuk tidak spoiler sama sekali agar kalian dapat mendapatkan vibe dan feel yang sama yang aku rasakan. Tapi ya aku jelas akan menceritakan sesuai apa yang udah dinarasikan di trailer. Menceritakan tentang Mickey Barnes yang hidupnya udah hiruk pikuk banget di bumi, dan dia udah cukup muak, jadi dia memutuskan untuk pergi keluar angkasa sebagai expendable tanpa mengetahui apa arti expendable itu. Expendable sendiri merupakan teknik cloningan yang sebenarnya ilegal, tapi dia malah oke-oke aja, soalnya dia gak baca sepenuhnya, dan dia tuh kayak ya kayaknya aman deh, malah jadi subjek eksperimen dari untuk kesehatan, dari seberapa kuat radiasi, jadi kayak tumbal virus. Dan di saat itu juga dia menemukan, mungkin bisa aku bilang soulmate-nya dia, Nasha. Namun pada suatu ekspedisi dia tidak sengaja jatuh dan tidak bisa diselamatkan. Alih-alih dia mati lalu dicetak ulang, dia malah diselamatkan oleh alien penduduk asli planet itu. Dan sesaat dia kembali, dia tidak sadar bahwa mereka udah ngecetak dia juga. Jadi ada dua Mickey yang hidup bersamaan, yang dimana secara aturan itu melanggar aturan kehidupan. Oke, sampai segitu saja karena hiruk pikuknya makin chaos lagi, dan I'm just gonna hold that thing there. You gotta watch it for yourself right from the get-go. Gue emang gak ngikutin banyak filmografinya Bong Joon-ho. I mean kayak aku cuma nonton Parasite sama Snowpiercer. Please don't hate me on that. Gue belum sempet nonton yang lain. Gue ada niatan untuk nonton Okja, cuman kayak belum ada moodnya gitu. You get what I mean, okay? I'm not that cinephile, I'm not that geek. I just got a lot of things to do, okay? Tapi yang aku suka dari ini adalah cara dia memvisualisasikan simbolisme yang ada di film ini. Kalau misalkan di Snowpiercer ada kiri dan kanan. Kalau di Parasite atas dan bawah. Nah, kalau misalkan di Snowpiercer kan kiri kanan tuh kayak tujuan sama masa lalu kalau gak salah. Mungkin itu yang bisa aku tangkapkan dan apa yang aku ingat. Aku udah lama banget nonton Snowpiercer. Dan di Parasite sendiri atas dan bawah merupakan simbolisme kasta. Sementara di sini simbolismenya adalah warna merah dan warna putih. Karena apa? Nanti kalian lihat sendiri. Karena bagiku ini adalah representasi dari power dan kebebasan, di mana merah itu disimbolkan sebagai power, disimbolkan sebagai kekuatan yang merusak, sementara warna putih melambangkan kebebasan. Kebebasan manusia, free will. Ya, I don't know how to explain it. It's okay, scratch that. Putih itu tentang kehidupan, okay? At least dalam penalaran aku. Dan ini film, I swear to God, secara desain aku kayak otak aku di mana-mana. Bong Joon-ho menahan dirinya untuk tidak mengcopy paste visual stylenya dia yang seperti di Snowpiercer. Cuman di waktu yang sama, gaya estetikanya itu bener-bener Snowpiercer banget. Aku gak tahu apa ketertarikan Bong Joon-ho terhadap batu. Kayak semenjak Parasite, setiap kali aku lihat batu itu kayak Bong Joon-ho membuat batunya itu dengan secara spesifik, di mana dia ada swivelnya, ada lengkungannya, itu terlihat sangat bagus. Dan aku ngeliat tuh kayak, ini kayaknya aku bisa lihat dia art gallery deh. Sumpah. Kalau dipikir-pikir lagi, film ini memiliki set design yang cukup sedikit. Itu mereka bener-bener utilize kayak how the story went, gimana cara ceritanya berjalan dengan set-set yang terbatas, dan it's dan kayak tidak merasa kayak ini lagi, tapi kayak there's
selalu ada bagian-bagian yang unik dari tiap set itu, kayak I don't know why. Dan ini bagiku mungkin Bong Joon-ho write it specifically. Jadi setiap set itu memiliki cerita masing-masing. Jadi tiap kali mereka berpindah set selalu ada cerita. Tiap kali mereka pindah set selalu ada cerita. Editor note, maksudnya ini ada cerita tuh kayak bukan kayak ya buat ganti cerita atau apa, tapi ceritanya tuh tetap bergerak walaupun kayak di set yang sama gitu. The story is always moving, that's it. Gua tahu Robert Pattinson is a good actor. Walaupun aku cuma nonton beberapa filmnya doang, bisa hitung jari lah. Dia pernah main di Harry Potter, dia ngisi suara untuk English dubnya The Boy and the Heron, dan dia main sebagai Bruce Wayne di The Batman. Baru segitu doang yang aku tahu. Dan aku tahu range suaranya dia itu mulai unik sejak di The Boy and the Heron. Dan di sini gua kayak, is this even Robert? Or this is a voiceover? Kayak dari dia menggantikan pitch suaranya. Dan kan ini ada 2 Mickey ya. Gimana caranya dia untuk mengubah pitch untuk Mickey 17 dan Mickey 18 itu kayak oke, walaupun mereka secara itunya sama, tapi pitch suaranya berbeda sedikit, tone bicaranya juga berbeda, rambutnya juga dibikin sedikit berbeda, biar kita juga kayak kita paham ini siluetnya si Bucky. Kita paham kalau ini adalah siluetnya Mickey Barnes, tapi secara karakteristik mereka berbeda. I love that. Like, oh my god, the art department really needs to get a raise and also get nominated for Oscar. If not, I'm gonna shit myself like that one scene. I'm not gonna spoil which, but you got to see it what I mean. All cast did their best. All cast really did their fucking best. Tapi jujur, gue agak keganggu sama actingnya Mark Ruffalo yang sebagai Kenneth Marshall ini. Kayak gue ngelihat dia semacam embodiment dari gabungan, I'm gonna get a little bit political about here, Donald Trump dan Elon Musk jadi satu. Gue gak ngerti apa yang kayak gimana Bong Joon-ho pitch karakternya ke Mark Ruffalo, dan Mark Ruffalo just embodiment like Trump and Elon Musk jadi satu. Itu gue gak ngerti lagi ini studinya gimana, gue gak ngerti lagi ini gimana cara, gue gak ngerti lagi ini mereka actingnya bisa sampai kepikiran kayak gitu tuh gimana, kayak how apa yang ada di mood board mereka? Apa yang ada di mood board mereka? Aku ingin tahu. Gila, ini film gila banget, edan banget. Cuman aku ada ya sedikit masalah dalam sistem pencetakan ini, karena secara apa sih, mereka kan memori, sifat, bentuk tubuh sama dalamnya kan di copy paste nih, ya kan? Kok bisa ya? Tiap kali cetakannya keluar, itu mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada sebuah monolog nanti dari Mickey 17. Dia ngomong kalau Mickey yang sebelumnya tuh kayak berbeda sifat-sifatnya. Dan Mickey 18 ini is a goddamn psychopath. Kayak dari Mickey Barnes yang kita ngeliat tuh dia tuh kikuk, dia tuh pemalu, dia tuh penakut. Tiba-tiba Mickey 18 ini he's a fucking haus darah. Aku gak tahu kayak gimana dia bisa jadi haus darah gitu. Dimana kayak dia tuh full of anger gitu, kayak what's on their mood board, man? I wanna see. Atau kayaknya gue harus beli bukunya deh. Sumpah, I need more explanation of gimana bisanya. Cetakannya sama nih ya. Sifat, tubuh, fisik juga tubuh sih. Psikisnya dia itu sama, tapi how the ethics become different, itu kayak oke, mungkin ada sesuatu yang sedikit ada sebuah sedikit glitch, atau emang karena ya ini juga mesin pencetakannya cuma ada satu doang. I need to buy the book. I need more explanation. Atau mungkin bagi kalian yang udah pernah baca bukunya, silakan tulis di komentar I need explanation of this. Biasanya gue
perhatikin bagian soundnya juga. Cuman kali ini sound design is pretty generic. Mungkin karena aku udah sering banyak dengan sound design yang bagus, but this one feels like typical blockbuster 101. Tapi di carry-nya sama pemilihan scoring. Scoring ini orkestral banget. Sampai di titik aku lupa kalau aku lagi nonton film, bukan stage play. Dan sumpah ini mereka, dari cara mereka membuat itunya, membuat setnya, membuat stagingnya, membuat camera worknya, itu kayak aku sedang melihat sebuah stage play. Apalagi blockingnya, itu blockingannya tuh kayak oh my god. Wow. Am I watching a stage play right now? Am I watching like sebuah acting dalam teater? Soalnya I feel like that. Dan sadly I didn't catch this on IMAX, but karena gue nonton di bioskop biasa, itu feelnya bener-bener feel lagi nonton stage play. Also ya ada masalah lagi di mana kayak lah exposition dump itu segala macam. Cuman itu kayak membuat sebuah settingan kayak Bong Joon-ho itu membawa isu-isu selain political, tapi mereka membawa isu economical. Nah, I'm not gonna spoil why, tapi itu ada di awal-awal. Habis itu sempat redup. Habis itu mulai ke political side, habis itu mulai ke bagian humanis, I think like that. Habis itu ngebahas tentang kehidupan, tentang kayak apakah kita takut mati, apakah tujuan kita hidup tuh apa sih. Itu udah mulai fokus ke bagian situ, tiba-tiba naik lagi masalah economical ini lagi. Habis itu beres gitu aja. Kayak dikasih bibitnya, habis itu kayak ya udah lalu lang. Ya aku paham karena ini karakter artnya lebih tepatnya untuk ke teman si Mickey, bukan ke si Mickey secara langsung. Tapi secara mereka ngesetnya itu kayak sebuah subplot yang seharusnya cuma buat exposition dan mereka di awal, tapi dibawa lagi ke tengah-tengah tuh kayak karena breaks the vibe. Oke, aku tahu aku harusnya merekam ini sebetulnya. Jadi gue baru banget. Jadi maaf kalau misalkan suara gue terlalu berat. Nah, aku lupa untuk membahas pacing ceritanya. Ya, pacing ceritanya tuh kayak oke, I'm not gonna use yang struktur yang 8. Aku akan menggunakan struktur yang 3 kali ini. Soalnya ini aku akan membagi ini secara tone. Ya. Tone yang pertama tipikal ya sci-fi di awal-awal. Tengah-tengahnya it's basically the rom-com. Dan pas di akhir aku entah mau ngomong apakah ini bisa dibilang sci-fi epic atau typical blockbuster big event ending. Tapi bagiku akhirnya tuh sebuah mix typical blockbuster dan sebuah mix typical film festival. It's a really fun mix match. Dan apalagi pas udah mau ke, kalau bisa karena aku pakai struktur 8 yang pas bagian climax itu, yang pas di akhir itu, penyergapan hewan-hewan creeper ini, ya ini mereka disebutnya creeper. Aku gak tahu apakah karena mereka emang ya lagi sedikit marketing buat film Minecraft atau emang di bukunya itu seperti itu. Let me know about it. Oke, dari climax udah beres nih, yang pas penyergapan makhluk-makhluk di planet itu, masuk ke bagian reversal pas mau bagian ke akhir. Itu building up-nya kayak tensi di film ini difokuskan kepada karakter Mickey. Ketika Mickey di suasana yang bener-bener tight, yang bener-bener intens, itu mereka bikinnya intens banget sampai aku di titik kayak aku gak tahu gimana cara ngejelasinnya. Jadi ya listen to my breath. Ketika perlu buat santai ya santai, ketika buat lucu, ini kan Mickey ada dua, ada satu yang culun sama satunya tuh yang psikopat itu kayak psikopatnya tuh gila, gerak kayak actingnya, gaya muka, apalagi mukanya itu bisa keren, bisa lucu juga. Itu ngakak tiap kali lihat dia kayak udah mode serius, mukanya tuh kayak ngakak banget ya, sumpah. Tapi overall ini oh my god, sequencing cerita, pacing, dan pembagian secara tone-nya, ya walaupun ada subplotnya bikin campur aduk, it's still run smooth untuk film blockbuster yang dibuat sama orang festival. Bong Joon-ho really get the match of want to be a festival movie and want to be a blockbuster movie. He got the tone, dog. You get what I mean? Okay. And ya, ini film dewasa and gladly tidak ada sensor sama sekali, bos.
Dan ya walaupun ada adegan vulgar, tapi itu jatuhnya tuh kayak ya bisa aku hitung ada 2 scene. Satunya scene yang pas masih di awal-awal itu agak selang-seling dengan koneksinya si Mickey dengan si Nasha. Abis itu di tengah-tengah, I'm not gonna spoil why, but let's just say 2 Mickey, 1 cewek. Please don't search that, okay? Please don't search that. Dan ya, ini kan film keluar di bulan puasa ya. Dan bagiku ya it's fine aja. Itu tidak kayak membuat nafsu kita naik. Itu jatuhnya tuh kayak ya just expression daman. Dan aku aja pas nonton itu kayak yap, buang muka. Oke, aku tidak menjelaskan secara detail kenapa, tapi ya bisa dibilang itu tuh kayak cuma nampilin muka doang. Gak sampai auratnya kelihatan, cuma muka doang. Mostly kelihatan muka doang. Kalau pada kulit lain itu gak nampilin aurat. Oke, that's it. Alright, that's it. Aku udah ngeyap cukup panjang untuk film ini. I give it 82 out of 100. It's a good movie. Kalau misalkan kalian fans Bong Joon-ho, kalian bakal suka. Kalian fans sama Pattinson, kalian juga suka. Kalian fans sama science fiction, kalian bakal suka. Dan jika kalian penonton awam pun, kalian akan suka main film ini karena film ini tidak berat, ya. Misalnya kalau misalkan kalian harapkan dari sutradara yang udah menang Oscar, udah menang beberapa festival, itu kayak pasti filmnya nanti ini berat lagi, nanti film ini kayak aduh susah dicerna, aduh. No, this movie is for everyone. maybe untuk anak-anak juga bisa, tapi ya siap-siap aja untuk menutup mata mereka karena ada beberapa adegan inappropriate. Jadilah orang tua yang baik atau jadilah bimbingan yang baik. Alright, that's it. Kalau misalkan kalian suka konten seperti ini, ya hit the like. Dan kalau misalkan kalian ingin mendapatkan konten seperti ini lagi, walaupun aku jarang, klik tombol subscribe. Dan jika kalian udah nonton film ini atau baca bukunya, silakan komen di bawah. Apakah ada perbedaan signifikan dari buku dan filmnya? Dan bagaimana menurut kalian tentang filmnya? Dan ya, jangan lupa untuk support aku kalau misalkan kalian mau di Traktir, TipTap, dan Streamlab. Linknya ada di bawah. Itu pun kalau kalian mau, oke? Sampai jumpa suatu hari, kapanpun dan dimanapun. Selamat tinggal.